Audio Jungle. Kita kaji untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para jamaah dan para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berada di bab sabar halaman 60 ya, hadis yang ke-10 itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah taala berfirman. Ini yang namanya hadis qudsi yang begini, Pak. Kalau ada hadis kemudian diikuti dengan innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Allah yang berkata, Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi maknanya redaksinya dari Nabi. Kalau Al-Quran itu kalimatnya dari kalau Al-Quran itu segala kalimat-kalimatnya itu dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu Nabi yang menyampaikannya menggunakan lisan Nabi, menggunakan kalimat-kalimat dari Nabi. Itu namanya hadits qudsi. Ini contohnya. Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara 'awadtuhu minhumal jannah. Jika Allah memberi cobaan kepada hambanya, atau jika aku memberikan cobaan kepada hambaku, kata Allah, dengan melenyapkan dua yang dicintainya, yang dimaksud di sini adalah mata, kemudian dia bersabar, maka Allah akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Di sini disebutkan mata dalam hadis ini karena mata itu mempunyai peranan yang sangat penting. Ini mata itu salah satu anugerah anggota tubuh tuh yang punya peran sangat penting. Itulah yang disebut dengan mata. Jadi banyak anggota-anggota tubuh kita itu yang punya peran yang sangat penting sekali, yang disebutkan salah satunya dalam Al-Quran. Minas sam'a, pendengaran kita, minas sam'a wal basara, dan penglihatan kita. Itu antara penglihatan dengan pendengaran itu selalu digandengkan dalam Al-Quran karena ini punya dua peran penting. Apalagi lisan, Pak. Kalau lisan itu diperintahkan oleh Allah agar kita betul-betul menjaga lisan kita dengan baik. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan saling menghina antara kaum yang satu dengan kaum yang lain, dan hinaan itu lahirnya dari lisan, Pak. Orang bisa terjadi tawuran yang satu dengan yang lainnya, kelompok yang satu dengan yang lain, itu awalnya dari lisan. Terjadinya pembunuhan itu awalnya dari lisan. Bahkan perceraian itu pun terjadikan karena lisan, Pak. Ya. Maka karena lisan ini orang bisa selamat dengan zikirnya, tapi karena lisan orang bisa celaka dengan perbuatannya. Maka kalau ada ungkapan ulama, lisan itu lebih berbahaya daripada pedang, betul tuh. Karena gara-gara lisan itulah yang mengundang murka orang. Berapa banyak orang tersakiti karena lisan kita. Maka kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, gua talak 1000 loh. Nggak tanggung-tanggung tuh. Bukan talak 1, bukan talak 3, gua talak 1000 tuh. Tuh jumhur ulama mengatakan langsung jatuh talak 3 tuh. Maka talak itu kan dari lisan, Pak. Ada talak bil kinayah, ada talak dengan sharih. Talak bil kinayah itu talak mencerai dengan sindiran, tuh bil kinayah tuh. Pulang lu ke rumah orang tua lu. Tuh kalau di hati kita niat untuk mentalak istri kita, maka jatuh talaknya. Tapi kalau tidak ada niat untuk mentalak istri, cuma bilang pulang lu ke rumah orang tua lu, tidak ada niatan di hati untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau seseorang dengan lisannya mengucapkan saya talak 3 engkau, atau gua talak lu, nah itu sudah jatuh talak tuh. Karena apa? Itu namanya disebut dengan talak sharih, dengan kalimat-kalimat yang jelas tuh. Jadi kalau orang bilang gua talak 3 loh, itu udah jatuh talak 3 langsung. Atau gua talak 1000 loh, itu sudah jatuh langsung talak 3.
Ustaz kemarin saya nggak sengaja kemasukan setan, tetap jatuh talaknya tuh. Yang setannya dia kok, Pak. Ya, kemarin Ustaz lagi hilap, lagi marah. Ya justru orang ngomong talak tuh karena lagi marah itu. Ya. Orang kalau ketika dia mengatakan saya talak 3 engkau, maka sudah langsung jatuh talak 3 itu. Maka karena lisan orang bisa celaka. Maka di sini mata itu mempunyai peranan penting, Pak. Tapi nanti memang kata Allah, wa man nu'ammir nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Nanti kita nih yang tadinya gagah itu nanti kembali ke masa muda kita. Waktu lahir rambut kita cuma sedikit, nanti begitu tua rambut kita mulai sedikit tuh. Ya, kemudian yang tadinya kita lemah ketika menjadi bayi, maka nanti masuk usia tua pun kita akan menjadi lemah. Wa man nu'ammir nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Kembali kita seperti asal penciptaan kita. Waktu bayi kita makannya yang empuk-empuk, yang lembek-lembek, maka nanti udah tua pun begitu. Sebab gigi sudah mulai pamit satu persatu, ya. Mata sudah mulai rabun. Itu kan bayi itu, Pak, itu cuma bisa melihat antara hitam dan putih saja. Tidak bisa melihat corak-corak warna yang lain. Begitupun nanti, Pak. Ketika kita sudah memasuki usia senja, ya, semua anggota tubuh kita sudah mulai melemah. Yang kedua di sini dijelaskan surga adalah balasan yang paling utama. Ketika Allah mencabut kenikmatan itu dan kita mau bersabar, balasannya surga. Tapi dengan syarat selain dia sabar, dia punya iman. Jadi kalau ada balasan surga untuk orang yang sabar, balasan surga untuk orang yang kena musibah, itu orang yang di hatinya ada iman. Orang non muslim, orang kafir tidak termasuk dalam kategori hadits ini. Maka betul kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan tuh, tingkatan rizki itu ada 4, Pak. Yang pertama itu al-mal huwa adna darajatur rizki. Yang pertama tingkatan rizki yang paling rendah itu adalah berupa harta, Pak. Jadi nikmat harta itu justru kata ulama adalah nikmat yang paling rendah. Tapi justru nikmat yang paling rendah ini yang paling banyak orang kejar-kejar. Bahkan saking dia mengejar harta, dia lupa dengan kesehatannya, Pak. Ada orang misalnya, Pak, berangkat kerja jam 7. Pulang jam 4. Ya gaji UMR lah, 1 bulan 4,5. Dia pikir-pikir nih pulang jam 4 sore. Masih ada waktu nih dari jam 5 sampai jam 9. Ngojek, akhirnya pulang kerja dia ngojek tuh. Ya, karena keasikan ngojek ya lumayan selama nunggu dapat 200 tuh. Selama 30 hari kali 200 saja sudah berapa tuh? 4 juta ditambah 3 juta, udah 7 juta tuh pemasukannya tuh. Tapi karena kecapaian kerja sama ngojek, akhirnya masuk rumah sakit. Ya harusnya pemasukannya 7 juta, biaya rumah sakit 8 juta, akhirnya nombok tuh 1 juta. Ya, maka kesehatan itu adalah nikmat yang lebih tinggi daripada harta. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, harta itu nikmat yang paling rendah. Yang justru karena nikmat yang paling rendah ini orang banyak mengejar-ngejar harta, Pak, menghalalkan segala cara. Itu pun terjadi ketika Rasulullah menjelang wafat tuh. Rasul minta supaya dinar-dinar yang ada itu disedekahkan. Ketika beliau meninggal sudah tidak ada harta yang tersisa. Yang kedua kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wal afiyatul a'la darajatir rizqi. Kesehatan itu adalah rizki yang paling tinggi. Orang banyak, Pak, yang nggak bisa melihat matanya tuh. Dia berobat ke Singapura, dia berobat kemana aja. Dia berobat ke rumah sakit internasional. Yang penting matanya bisa melihat. Yang penting anggota tubuhnya tuh kembali seperti semula. Mobilnya dia jual, asetnya dia jual. Kenapa? Dia menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang lebih tinggi daripada nikmatnya harta. Maka jangan nungguin udah lemah baru ibadah. Justru mumpung masih sehat itu ibadah. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak orang yang tertipu karena kesehatan. Selama dia masih sehat, nanti dah ibadahnya kalau udah mulai tua-tuaan. Padahal kalau udah tua tuh ibadah udah mulai capek, Pak. Ke masjid kita udah mulai ngos-ngosan. Orang udah pada wudu, kita baru nyampe tangga. Kenapa? Ngasok dulu. Ngasok dulu kita capek. Nyampe masjid bukannya tahiyatul masjid ya. Ngakur-ngakurin penyakitnya. Aduh ya Allah, kaki gue dari kemarin asam urat kagak sembuh-sembuh. Ya gue juga sama. Gue mau udah pengapuran tuh. Ya. Di masjid malah ngakur-ngakurin penyakit kan. Ya sama laki kita juga begitu. Itu kenapa? Karena nikmat sehat itu sudah mulai berkurang. Nikmat sehat sudah mulai berkurang. Maka kata ulama, banyak orang yang tertipu dengan nikmat yang sehat. Ketika sehat dia lalai untuk beribadah. Ketika dia sakit dia baru sadar, Pak, betapa nikmatnya ibadah tuh.
Ini saya tenggorokan dari kemarin berasa kayak ada pentilurannya Pak, kayaknya sakit bener tuh. Itu terasa betul Pak. Ya ada kori Pak, kori internasional Pak, udah siap dibayar beberapa juta tuh, itu nggak hadir Pak. Kenapa? Gara-gara sakit gigi. Gara-gara sakit gigi. Akhirnya yang ngaji bapak saya tuh Pak. Ya dianterin amplop sama panitia, berapa Pak? Sekian juta, gede bener Pak. Ya kori internasional jatahnya ini. Tuh gara-gara sakit gigi Pak, kori internasional nggak hadir tuh. Ya gara-gara sakit gigi. Maka berapa banyak gara-gara penyakit yang sedikit saja itu mengganggu aktivitas kita. Makanya betul kata ulama begini Pak. Kita kalau dikasih sakit itu jangan bilang aduh lagi sakit, jangan, kata ulama. Bilangnya jangan lagi sakit, lagi kurang sehat. Itu etika kita kepada Allah tuh. Bilangnya jangan lagi sakit, lagi kurang sehat. Karena kan yang sakit mah satu Pak. Yang lain kan masih dikasih sehat, betul ya? Yang Allah kasih kurang sehat itu cuma beberapa titik aja. Jadi kurang etika kalau kita bilang lagi sakit. Etikanya kata ulama kurang sehat. Meskipun kita dikasih satu penyakit saja, seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Itu terjadi pada Nabi Ayub. Nabi yang diuji dengan penyakit yang berat itu Nabi Ayub. Dalam Qisasul Anbiya dikatakan, itu Nabi Ayub diuji 18 tahun dengan penyakit. Memasuki dengan ujian 3-7 tahun Pak. Itu Nabi Ayub tuh sempat diminta oleh istrinya untuk berdoa. Engkau kan Nabi, doamu pasti dikabulkan, kenapa tidak minta sembuh kepada Allah? Kata Nabi Ayub, aku malu. Aku dikasih sehat selama 70 tahun, kemudian aku baru kena penyakit 7 tahun, aku minta sembuh, aku malu, kata Nabi Ayub. Itu saking beratnya penyakit Nabi Ayub Pak. Itu pertamanya gatal-gatal. Sampai kulitnya Pak, tulang belulangnya itu kelihatan. Bau amis. Semua warga itu mengusir Nabi Ayub, menjauhi Nabi Ayub. Yang setia 2 saudaranya, dan yang 1 adalah istrinya. Kedua saudaranya suka ngejengukin pagi dan sore. Istrinya setia juga merawat Nabi Ayub. Itu sampai kalau beliau gerak itu tulangnya sudah kelihatan, kulit itu sudah benyenyeh begitu, sudah bau busuk Pak. Itu Nabi Ayub Pak selama 18 tahun. Hartanya banyak, terbakar semua. Anaknya meninggal semua. Tersisalah dengan dia, dengan istrinya, dan tempat setinggal-tinggalnya yang dia tinggal itu, segitu-gitunya. Sudah tidak ada lagi tuh untuk mencari makan. Melamar kerja ke sana ke sini, istrinya ditolak. Kenapa? Tahu nih istrinya Nabi Ayub. Karena tahu istrinya Nabi Ayub ditolak, takut ketularan sama penyakitnya Nabi Ayub. Sudah tidak ada cara. Istrinya Nabi Ayub menjual separuh rambutnya. Dia jual separuh rambutnya kemana? Ke seorang putri yang terhormat, buat ditukar dengan makanan. Entahlah pada saat itu rambut itu sangat berharga, entah digunakan untuk apa, saya belum menemukan literaturnya tuh. Diberikan makan kepada Nabi Ayub, makan. Pada hari kedua Nabi Ayub bertanya lagi, ini makanan dari mana? Kok dari kemarin masih dapat makanan terus, sedangkan kita sudah tidak punya uang? Kata Nabi Ayub, aku tidak ingin memakan sebelum aku tahu dari mana sumbernya. Dibukalah tutup kepala istrinya, ternyata untuk hari kedua istrinya sudah menjual rambutnya setengah lagi. Jadi istrinya sudah tidak ada rambutnya. Sudah sangat terdesaklah Nabi Ayub, barulah Nabi Ayub berdoa. Tapi doanya bukan minta sehat. Allah tahu maksudnya Nabi Ayub tuh di hatinya minta sehat. Tapi yang keluar dari lisan Nabi Ayub tuh tidak ada ucapan secara jelas minta sehat. Dalam Al-Quran dikatakan wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi Nabi Ayub nggak minta sembuh dalam redaksi doanya. Yang keluar dari lisannya nggak minta sembuh. Tapi Allah tahu hatinya Nabi Ayub minta sembuh. Tapi malu etika kepada Allah seorang Nabi minta sembuh. Malu sekali. Jadi doanya begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan engkau adalah Tuhan yang penyayang di antara semua yang penyayang. Bahasa sederhana gini. Masa iya engkau tega ngelihat aku kayak begini tuh. Disembuhkanlah, singkat cerita, disembuhkanlah oleh Allah Nabi Ayub ini. Jadi Nabi Ayub saja ditimpa penyakit yang begitu luar biasa tuh. Jadi kesehatan itu nikmat yang penting. Ketiga, rizki yang paling penting itu adalah waladun saleh,
Anak-anak yang soleh, anak yang soleh, ini rezeki yang utama Pak. Orang tua banyak harta, banyak serba kecukupan. Tetapi ketika anaknya nggak soleh, itu kan jadi pikiran orang tuanya Pak. Bahkan dia bisa menyeret orang tuanya ke dalam api neraka, tuh jadi pikiran tuh. Ya, maka anak yang soleh tuh rezeki yang paling tinggi. Banyak Pak, orang tuh pengen punya anak, ikhtiar kemana aja Pak. Kata orang, oh makan buah ini dia makan, belum juga. Oh minum vitamin ini, vitamin itu dia coba, belum juga. Oh berobat ke luar negeri, ke Singapura, kemana-mana, belum juga Pak. Bahkan rekan dari kiai saya itu Pak, ada yang dia berobat ke luar negeri kemana saja Pak, belum punya anak juga. Beranak-beranaknya pas diurut di daerah Garut Pak. Ya sudah ke rumah sakit luar negeri kemana aja tuh nggak punya anak. Diurut sama orang Garut tuh alhamdulillah Pak punya anak. Itu artinya Pak, ikhtiar itu perlu kita lakukan, tapi jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Barangkali kita Pak belum pernah minta doa supaya punya anak, tapi Allah kasih kita anak. Barangkali kita belum meminta telinga yang bisa mendengar, Allah kasih otomatis telinga yang bisa mendengar. Barangkali kita belum pernah minta mata yang bisa melihat, Allah berikan kepada kita mata yang bisa melihat. Maka betul kalau Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, pasti la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung secara detail nikmat-nikmat dari Allah itu. Saya banyak beberapa orang tuh yang belum dikaruniai anak Pak, teman-teman itu. Ya Ustaz mohon doanya begini begitu. Itu saking pengennya punya anak Pak. Barangkali kita masih nikmat tidur, dia sudah terbangun Pak. Dia masih terbangun. Lalu bagaimana orang yang tidak punya anak? Apakah dia mendapatkan doa dari anaknya, orang dia nggak punya anak? Kata Nabi, kata ulama dijelaskan yang dimaksud dengan waladun soleh, doa anak yang soleh itu bukan hanya anak kandungnya saja. Kalau dia seorang guru, dia punya murid, itu pun waladun soleh. Kalau dia punya biaya, dia biayai anak yatim. Atau dia infakkan hartanya, dia nafkahkan, dia biayai sekolahnya anak yatim atau anak yang dia adopsi. Maka anak itu pun akan menjadi waladun soleh yang mampu mendoakan untuk dirinya. Meskipun dia bukan orang tua kandungnya, itu pun doanya bisa mengantarkan dia pada surga. Dan yang keempat, rizki yang paling utama itu adalah untuk mencapai ridho Allah. Ridho Allah itu fahuwa tamamur rizki, adalah rizki yang paling utama. Itulah keridhaan Allah. Maka berbicara tentang penyakit yang dalam ada hadis ini, sebelumnya membahas tentang wabah, ini membahas tentang kedua mata yang diambil kenikmatan atau penglihatan yang diambil. Maka kalau kita ridho dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun itu penyakit, maka Allah akan ridho pada kita. Itu Nabi Musa pernah bertanya Pak. Kata Nabi Musa, ya Allah, bagaimana aku bisa mencapai keridhoanmu? Apakah dengan sholatku, apakah dengan ibadahku, atau dengan zikirku, atau dengan apa aku bisa mencapai keridhoanmu? Kata Allah, untuk mencapai keridhoanku adalah bagaimana engkau ridho dengan apa-apa yang aku berikan kepadamu, maka disitulah letak keridhoanku. Jadi keridhaan Allah itu terletak sejauh mana ketika kita ridho dengan kudrah dan iradah Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Barangkali dulu kita masa kecil punya cita-cita pengen jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi kan seiring berjalannya waktu Pak, takdir berbicara beda. Pengen kita A, Allah berikan B. Pengen kita B, Allah berikan A. Maka kalau kita ridho dengan apa yang telah terjadi, maka disitulah Allah akan menaruh letak keridhoannya kepada kita. Maka ridho Allah itu bisa dicapai ketika kita ridho dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini terjadi kepada Abdullah bin Umi Maktum. Itu Abdullah bin Umi Maktum itu kedua matanya buta. Sampai beliau itu minta izin kepada Rasulullah untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Apa jawaban Nabi? Apakah engkau mendengar suara adzan? Terdengar ya Rasulullah. Maka engkau tetap sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum ini Pak, kepleset. Tongkatnya lepas. Bahasa Betawinya bilang nyusruk nih Abdullah bin Umi Maktum. Palanya bocor kena batu. Palanya bocor kena batu. Dari situlah setiap Abdullah bin Umi Maktum ingin berjalan sholat di tengah kegelapan, selalu ada yang nuntun. Abdullah bin Umi Maktum bingung, ini orang siapa? Baik benar. Kok tiap saya mau sholat dalam keadaan gelap selalu dituntun? Ditanya sama Abdullah bin Umi Maktum, engkau ini sebetulnya siapa? Mau menuntun aku tanpa permintaanku untuk sholat?
Kata Abdullah, kata orang itu menjawab, sebetulnya aku ini adalah syaitan. Loh, kenapa engkau kan syaitan kok mau menuntun aku pada kebaikan? Asal engkau tahu, ketika tongkatmu terlepas, engkau terpeleset, bercucuran kepalamu penuh dengan darah, disitulah Allah mengampuni semua noda dan dosamu. Tidak ada satupun dosa yang tersisa untukmu. Maka ketika aku menuntunmu untuk sampai ke masjid, aku khawatir engkau terpeleset lagi sehingga hilang semua noda dan dosaku. Jadi setan saja sampai nuntun, Pak. Jadi kalau setan itu baik, itu hati-hati, Pak. Kalau bisikan-bisikan jin itu baik, itu hati-hati, Pak. Orang kesurupan, lihat dan nasihatnya kan baik banget. Jangan lupa tong berangkat haji, ya, beramal, baca Quran yang baik. Itu jin tuh, nanti ujung-ujungnya nipu kita dia. Itu nanti ujung-ujungnya nipu kita. Jadi orang-orang yang kesurupan tuh, Pak, nasihatnya baik. Harus akur sama saudara, jangan lupa baca Quran. Itu tipu daya dia. Nanti berikutnya kita akan diantarkan pada kesyirikan-kesyirikan yang lain tuh. Hati-hati. Jadi setan saja tuh banyak berbuat kebaikan, sebetulnya bukan berbuat kebaikan supaya orang ini tidak mendapatkan pahala yang lebih baik daripada itu. Maka saking sabarnya Abdullah bin Umi Maktum itu, setan saja nuntun Abdullah bin Umi Maktum tuh. Kalau Umar bin Khattab beda dengan ketegasannya. Makanya setan kalau ketemu Umar bin Khattab, Pak, setan lari, cari jalan lain. Kenapa? Takut ada Umar bin Khattab. Kita ketemu setan, kita yang lari. Padahal kata setan, jangan lari, orang lu teman gua. Gitu. Nah, maka nih bicara kesabaran. Nah, nanti kita akan memasuki bab Idul Adha ya. Kita akan memasuki pada Idul Adha itu jatuh hari Senin ya. Idul Adha itu jatuh pada hari Senin. Maka nanti itu di hari Minggunya itu ada puasa namanya puasa Arafah. Di hari Sabtunya itu ada puasa namanya puasa Tarwiyah ya. Itu banyak Pak dijelaskan Imam Fakhruddin Ar-Razi banyak menjelaskan kenapa disebut puasa Tarwiyah, kenapa disebut puasa Arafah. Tapi salah satu pendapatnya, banyak sebetulnya ada 6, ada 7 pendapat kenapa disebut Tarwiyah, kenapa disebut Arafah. Salah satu pendapatnya puasa Tarwiyah ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan Nabi Ibrahim masih merenung. Tarwiyah itu artinya merenung. Jadi ketika Nabi Ibrahim bermimpi yang pertama kali itu Nabi Ibrahim merenung, apakah betul tidak ini mimpi datang dari Allah? Maka kata Nabi Ibrahim minta petunjuk lagi kepada Allah. Mimpi yang kedua, maka itu disebut dengan hari Arafah, di mana di situ keyakinan Nabi Ibrahim sudah mulai mantap bahwa ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuh di 10 Zulhijjah disebut dengan hari Udhiyah, artinya hari penyembelihan. Ya, banyak orang bertanya, "Ustaz, kalau siapa sih orang yang termasuk mampu dalam berkurban?" Biasanya gitu, Pak. Siapa yang termasuk orang yang mampu dalam berkurban? Orang yang dikategorikan mampu untuk berkurban itu orang yang bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi sampai kapan? Pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi orang yang disebut dia mampu untuk berkurban itu orang yang punya kelebihan harta untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Pada hari raya Idul Adha dia punya, pada hari raya Tasyrik dia punya, dan juga dia punya untuk membeli hewan kurban. Itu yang disebut dengan kategori mampu. Punya bekal untuk dirinya, punya untuk bekal yang dia nafkahi, ya, kemudian juga dia mampu untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan masuk sampai hari Tasyrik, artinya dia sudah punya bekal. Nah, itu termasuk orang yang kategori mampu. Banyak juga yang nanya, hewan perempuan betina boleh nggak dipakai kurban tuh? Ya, boleh. Ulama menjelaskan untuk hewan kurban itu boleh yang betina, boleh yang jantan. Yang jantan itu menurut satu pendapat ulama lebih afdol. Kenapa? Karena hewannya lebih segar. Kenapa? Karena yang jantan itu mah satu jantan bisa ya menghamili banyak-banyak yang perempuan. Makanya lebih afdolnya yang jantan tuh. Lebih afdolnya yang jantan karena dia lebih segar. Kambing yang perempuan juga boleh digunakan untuk berkurban, boleh. Yang penting usianya tepat, Pak. Kalau untuk unta syaratnya usianya sudah 5 tahun memasuki 6 tahun. Kalau lembu kayak sapi itu sudah usia genap 2 tahun mau memasuki tahun ketiga. Tapi kalau domba itu
itu sudah memasuki tahun kedua. Nah itu, tapi ada pendapat ulama juga mengatakan yang penting dilihat aja dagingnya lebih banyak yang mana. Ada yang jantan tapi kurus, ada yang betina tapi gemuk, maka lebih afdol yang betina. Ya, tapi bicara yang jantan itu banyak ulama mengatakan lebih afdol karena dagingnya lebih segar. Karena dagingnya lebih segar, dan biarin yang jantan mah dipotong-potongin. Satu juga bisa cukup untuk tuh berkembang biak, dengan 10 betina tuh cukup. Ya, maka sebetulnya yang jantan bisa, yang betina juga bisa. Kalau belum akikah boleh nggak berkurban? Belum akikah juga boleh berkurban, Mbak. Kita kan udah tua begini, kalau dulu belum diakekahin, boleh nggak berkurban? Pilihannya mana? Cuma punya kambing satu-satunya. Boleh pilih kurban atau akikah? Maka pilih berkurban. Kenapa? Karena akikah itu kewajiban kesunahan orang tua kepada anak. Dan andai kita diakekahin udah tua begini, itu nggak jadi akikah, jadinya sedekah biasa. Karena akikah dalam mazhab Imam Syafi'i itu batasnya sampai anak itu masuk waktu akil balik. Kalau anak itu udah akil balik, maka waktu kesunahan untuk akikahnya sudah selesai. Jadi kalau kita dulu belum akikah, maka udah pilih kurban aja. Boleh nggak niat kurban digabungkan dengan akikah tuh? Boleh nggak niat kurban digabungkan dengan niat akikah? Cuma punya kambing segitu-gitunya. Bolehkah berkurban untuk dan sekaligus niat untuk akikah? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau orang niat kurban digabungkan dengan akikah, maka enggak jadi kurban, enggak jadi akikah, enggak jadi dua-duanya. Jadinya sedekah biasa. Tapi kata Imam Romli, boleh niat akikah digabung dengan niat kurban. Itu kata Imam Romli. Dua-duanya sama-sama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada nanti Ustadz ngejelasin, enggak boleh, enggak jadi tuh kurban digabung dengan akikah, berarti dia ambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dikatakan boleh akikah digabung dengan kurban, berarti dia ngambil pendapatnya Imam Romli. Ada jadi yang suka tanya ke saya itu, boleh nggak kurban untuk orang yang meninggal dunia? Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, kecuali sebelum meninggal dia ini berwasiat, maka boleh. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, orang ini belum meninggal dunia, dia wasiat, nanti kalau gua meninggal tolong kurbanin, itu boleh. Tapi dagingnya sedekahin semua ke fakir miskin. Nggak boleh kita makan, nggak boleh. Tapi kalau dia tidak berwasiat minta dikurbankan, maka dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak boleh dikurbankan. Itu kata Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Malik, makruh kita berkurban yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kata Imam Hambali, boleh berkurban yang diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Boleh, pahalanya juga bakalan nyampe kok. Nah, jadi nanti kalau kita ditemukan di lapangan banyak ustadz yang menyampaikan pendapat yang berbeda, saya sudah sampaikan tuh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, dalam mazhab Imam Maliki makruh, tapi dalam mazhab Imam Hambali boleh kita berkurban, kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka itu nanti menjadi sedekah. Kalau jual kulit kurban, yang nggak boleh itu jual kulit kurban bagi yang berkurban. Beliau kurban nih, kalau kulitnya dijual maka nggak jadi kurban. Tapi kalau beliau kurban tapi kulitnya tuh udah dikasih ke panitia atau kulitnya ditinggal di masjid, itu boleh. Karena apa? Karena yang kurban udah nyerahin semua. Kulit yang nggak boleh dijual itu kulit orang yang berkurban. Dia berkurban hewan, kulitnya dia ambil, dia jual, maka nggak jadi kurbannya tuh. Tapi kalau kita dikasih kulit sama panitia, ya kita jual dah tuh, dapat berapa, itu boleh. Kadang banyak pak, kulit hewan tuh numpuk. Kita panggil fakir miskin, fakir miskin mau nggak kulit? Nggak mau dah, nggak bisa ngolahnya. Akhirnya kita telepon tuh orang yang biasa beli kulit. Ada 10 kulit tuh, berapa juta tuh. Fakir miskin mau nggak kulit? Kulit mah nggak mau, kalau duit mau ya udah nih duit aja nih. Jadi boleh tuh kulitnya ada sama panitia dijualin, dibagikan lagi kepada orang yang berhak menerima kurban. Jadi kalau kulit itu numpuk di masjid, kan fakir miskin nggak ada yang mau, nggak semua mau pak. Kulit kurban tuh, nggak semua mau, gimana? Jual aja, boleh dijual, boleh. Sama panitia dijual tuh semua kulit-kulitnya. Uangnya dikembalikan lagi kepada orang-orang yang berhak menerima kurban. Jadi yang nggak boleh jual kulit itu orang yang berkurban dari hewan itu, kulitnya dia jual. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan atau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kadang-kadang bersyukur orang yang buta gitu Pak, karena dengan buta atau dia orang dalam bersolat dia itu tidak wujud melihat orang gitu Pak. Kadang-kadang ada kelainan kok orang itu sholatnya begitu ya, misalkan apa namanya mulai sujud pokoknya kelihatan semua gitu loh. Jadi dia merasa wujud dirinya paling benar sendiri gitu loh. Terus mengenai puasa gitu, puasa 10 Zulhijjah gitu ya puasa. Nah itu katanya tiap hari itu ganjarannya 1 bulan puasa kalau tiap harinya. Terus nanti kalau tarawih itu setahun. Terus kalau misalnya puasa Arafah itu 2 tahun. Itu maksudnya apa Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang mata kita ini sering tertipu Pak. Ya mata itu kan salah satu anggota tubuh yang kadang sering tertipu Pak. Berapa banyak kita itu suudzon sama orang tuh. Makanya kalau sholat itu kan jangan kebanyakan liatin orang gitu. Ya, betul kan ya? Ya jadi kadang jujur Pak, kita itu sholat kebanyakan liatin orang itu. Sebetulnya kalau bicara sholat Pak, itu sholat itu luar biasa tuh. Itu ibadah. Saya bertahun-tahun Pak, nyampe sekarang tuh masih belajar bab sholat itu. Ya, masih belajar bab sholat itu. Takbir yang benar tuh sunnahnya kayak bagaimana sih itu? Itu kan takbir yang benar tuh Pak. Kalau yang paling afdol Pak, kita kan sering melihat ada begini. Orang takbiratul ihram begini. Dari bawah ke atas. Allah. Jadi mulai Allahnya tuh dari tangan dari bawah kan. Ketika takbiratul ihram kita berniat Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar baru tuh. Tapi yang paling afdol ternyata kata ulama bagaimana takbiratul ihram yang paling afdol itu. Begini Pak. Allahu Akbar. Jadi ketika bar itu cukup di sini Pak. Jadi ke bawah itu udah nggak nyebut Allah lagi tuh. Tuh kata ulama paling afdol tuh gitu. Allahu Akbar. Baru kita sedekap tuh. Itu ulama berbeda apa? Ulama tuh memandang bahwa itulah yang paling afdal Pak. Jadi bicara sholat itu memang dalam sekali Pak. Bahkan ulama nanti beda pendapat tuh. Kalau kita lagi tasyahud awal, ya at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah tuh. Itu lihatnya ke tempat sujud, kan kita pindah Pak ketika telunjuk ini mengangkat kan kita pindah ke telunjuk. Tuh ulama berbeda pendapat, apakah cuma sekedar itu saja kemudian kita melihat kiblat atau terus melihat telunjuk kita? Tetap melihat telunjuk kita kata ulama sampai selesai. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi perintahnya tuh lihat telunjuk kita, bukan lihat telunjuk orang joget-joget begitu. Ya. Ya jadi kita memang betul mata itu memang kita sering kita ketipu Pak sama orang tuh. Ya maka kita kalau ulama-ulama tasawuf itu Pak, dia sebelum tidur dia istighfarkan telinga dia istighfarkan mata dia tuh. Astagfirullahaladzim. Dia istighfarkan untuk matanya khusus itu, tuh. Makanya sihir itu kan tipuan Pak. Ya sihir itu kan tipuan itu terjadi pada mata. Kita lihat orang kok itu orang hebat bener bisa begitu kan sihir, itu kan yang ketipu mata kita Pak. Yang ketipu mata kita. Ya di Facebook kita lihat nih orang cakep bener ini kan. Cakep bener ini. Oh begitu kita lihat asli kan demek bener Pak. Ya, mata tuh kan sering tertipu Pak. Maka kita berlindung supaya mata kita dijauhkan dari tipuan-tipuan. Nah kemudian bicara masalah puasa tuh. Puasa Arafah itu kan dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Ya ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah. Yang disebut apa? Menghapuskan dosa 2 tahun itu dosa yang kecil-kecil. Ya kita masuk masjid, sendal orang kita geser-geserin, itu kan dosa kecil tuh Pak. Ya itu kan dosa kecil itu dosa kecil tuh. Kita ngupil meper di masjid. Ya itu kan dosa kecil itu yang diampuni. Kalau dosa besar harus taubat. Ya tapi dosa-dosa kecil itu yang diampuni dengan puasa, dengan wudu, dengan melangkah ke masjid, dengan istighfar. Itu dosa-dosa kecil kita otomatis diampuni Pak. Ya jadi kalau yang dimaksud dengan Allah mengampuni dosa-dosa kita bertahun-tahun itu yang diampuni dosa-dosa kecil kita tuh. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar cukup hilangnya harus dengan bertaubat. Itu kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud itu adalah puasa dosa-dosa kecil pada puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai anggota tubuh kita, kan kita biasanya suka tremor atau duduk ini kan. Maka itu apakah kita itu merupakan suatu harus pencerminan dari kita harus rela melepaskan dunia kan? Gemeter gitu. Iya. Yang keduanya korban kita, kambing kita misalnya kurus, padahal itu menjadi
kendaraan kita nantinya Pak, kalau bisa nyampe apa? Iya. Iya begini. Ya memang gitu Pak, itu hukum sunnatullah begitu. Ya ketika kita sudah memasuki usia tuh sunnatullah tuh ya, tangan mulai tremor ya, mulai gemeter-gemeter begitu ya. Ya adanya ya mampet saluran darah lah segala macam tersendat, itu memang sudah sunnatullahnya begitu tuh. Itu memang sunnatullah Pak. Biar kata dia ustaz, biar kata dia alim, biar kata dia pinter, biar kata dia profesor, nggak ada yang bisa menghindari sunnatullah itu. Makanya betul kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Ya, setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua, nggak bisa dibohongin Pak. Ya ada orang yang saya kenali Pak, ya dia itu nggak pengen menolak tua Pak, Dia suntik pipinya, dia suntik ini itu, tetap aja Pak tangannya mah kelihatan peot Pak. Mukanya pada kenceng Pak karena suntik, tapi kan dari tangan nggak bisa bohong Pak. Dari tangan tuh nggak bisa bohong. Ya Soeharto kurang bagaimana Pak? Almarhum Soeharto ditangani 30 dokter-dokter internasional sebelum ia meninggal dunia itu, tapi tetaplah memang itu sunnatullah, wa man nu'ammirhum naqissu fil khalqi afala yaqin, tidak bisa kita menghindari itu. Ya kemudian kurban kita nih, kalau kurbannya kurus bagaimana tuh? Kurban yang nggak sah itu kurban yang kurbannya itu cacat ya, matanya buta misalnya. Kalau telinganya buntung atau ekornya yang buntung tuh dalam mazhab Imam Syafi'i memang tidak sah. Meski nanti dalam mazhab Imam Hambali masih boleh kalau cuma buntung di bagian ekor atau di telinganya saja, itu masih boleh. Itu masih sah dalam mazhabnya Imam Hambali. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah tuh kurbannya. Kalau yang nggak boleh tuh hewan yang kebangetan kurus Pak. Hewan yang berpenyakit bagaimana? Hewan yang berpenyakit itu kalau penyakitnya jelas kelihatan sama mata kita itu nggak boleh. Misal tuh, itu hewan itu jelas Pak, sakitnya, lemesnya kelihatan, itu nggak sah kurbannya. Tapi kalau hewan kurbannya itu nggak kelihatan dia sakit, kelihatannya secara zahir dia sehat. Ternyata dia entah radang tenggorokan lah, entah perutnya mah lah segala macam, itu kan nggak kedeteksi sama kita, itu sah kurbannya. Jadi kurban yang hewan yang sakit itu yang betul-betul kelihatan sama mata kepala kita nih sakit. Tapi kalau kita nggak tahu emang nih hewan sakit ya kita beli, orang kelihatannya bagus kalau segera, itu sah kurbannya tuh. Ya kemudian kalau kurban kebangetan kurus yang sampai tidak ada sumsum-sumsum itu juga tidak sah. Tapi bagaimana kata ulama? Orang emang mampunya punya kambing begitu. Emang punya kambingnya segitu-gitunya. Ini gimana ini? Saya boleh nggak kurban? Loh, kalau kurus begini mah kagak jadi kurban. Udah, daripada dia nggak korban sama sekali, korbanin aja udah. Urusan tuh mau jadi korban atau jadi sedekah, ya serahin dah sama Allah. Ya, kalau emang dia punya kambingnya emang segitu-gitunya. Tapi maka kambing yang nggak sah jadi kurban itu kambing yang betul-betul kurus, yang nggak punya sumsum tuh. Ya emang kagak ada daging, kita kulitin ya, emang kulit doangan tuh. Itu yang nggak sah. Nah itu bagaimana? Kan itu nanti bakal jadi kendaraan kita. Nah ini nanti panjang lagi perdebatannya. Ustaz gitu nih, afdolan mana? Kan hewan kurban tuh jadi kendaraan kita. Kalau kita beli sapi, itu kan ada saya, ada istri orang. Lah itu nanti kita di sorga naik sapi bertujuh gitu sama istri orang juga. Katanya kan kurban tuh jadi kendaraan kita. Yang dimaksud hewan kurban tuh jadi kendaraan kita, hewan kurban itu menjadi wasilah, menjadi salah satu saksi-saksi kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Kan makna kendaraan itu kan transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat menuju tempat lain. Jadi yang dimaksud hewan kurban itu adalah kendaraan kita, adalah amal ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Bukan berarti kita naik sapi 7 orang Pak, ya sama istri orang, sama RT mana pada nyatu dari situ. Enggak begitu. Enggak, kambingnya kurus Ustaz, yang kurbannya gemuk, kasihan dong kambingnya. Jadi artinya bukan letterlock begitu, bukan ya. Maka banyak pertanyaan nanti gini, lebih afdol mana sih? Lebih afdol kambing 7, apa kita sapi jadi 7 orang? Kalau afdol, bicara afdol, kata ulama lebih afdol kambing 7 dibanding lebih afdal kambing jadi 7 dibanding satu sapi untuk 7 orang. Tapi nanti itu bisa terbantahkan kalau nanti posisinya begini, kambingnya 7 tapi kurus-kurus, sapinya 1 buat 7 orang tapi gemuk-gemuk, maka pilih yang dagingnya tuh paling banyak.
Pilih yang dagingnya paling banyak mana? Sapi ya, berarti pilihnya sapi. Tetapi kecuali kalau kambingnya gemuk-gemuk 7 itu maka lebih afdol kambing. Lebih afdol mana? Nyembelih di rumah sendiri apa di masjid? Bicara afdol, lebih afdol nyembelih di rumah sendiri, Pak. Karena modal sendiri kan itu. Ya repot sendiri tuh. Tapi makanya ada panitia ya itu sebetulnya untuk di zaman Nabi nggak ada panitia. Di zaman Nabi nggak ada panitia. Selesai Idul Adha dipotong aja udah, dibagikan saja udah. Ya panitia tuh karena sekarang sudah banyak orang-orang yang berkurban tidak tertampung ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Bang, cukup ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda apa?